Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Suro ini yang dikatakan memasuh malaning bumi, dan manusia harus bisa mengasah mengising budi. Apa maksudnya? Anda akan melihat secara lugas, jelas di video ini. Segoro kang ombo, ojo kejebak iwak teri ing pantai. Maksudnya adalah lautan ini sangat luas, saudaraku. Dan Suro ini adalah yang dikatakan bulan lautan. Jangan sampai Anda hanya datang kepada pantai dan Anda melihat birunya lautan atau hijaunya lautan, tetapi Anda harus memasuki lautan itu sehingga Anda bisa berenang, Anda bisa menikmati keindahannya samudera. Alhamdulillah, bagi Anda yang masih menyimak Sasmito Alam, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta komentar bila ada pertanyaan atau komentar apapun. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Tema di tahun ini 1443, Jawanya adalah 1955, dan tahun Masehinya adalah 2021. Temanya adalah memasuh malaning bumi. Jadi bumi pada saat ini itu sedang membersihkan dirinya secara alami, secara kudrotinya. Dan manusia yang terbaik adalah ketika manusia itu bisa mengasah mengising budi. Bagaimana kita sebagai manusia yang masih diberikan kesempatan hidup di bulan Suro tahun 2021 atau 1443 ini, bagaimana kita bisa membersihkan diri kita, bahasanya mengasah mengising budi. Mengasah itu adalah bagaimana kita bisa, kalau seperti sabit diasah itu biar lebih tajam. Sama lah, yang kita asah ini adalah mengising budi. Bagaimana kita bisa memperbaiki akhlak kita, bisa membenarkan dan menyempurnakan akhlak kita. Ini yang terpenting, saudaraku. Jadi kalau orang bisa mengasah mengising budi di tahun ini, maka dia akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa, akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya katakan di postingan saya sebelum ini, ada 10 atau 12 amalan yang terbaik di bulan Suro atau di bulan Muharram. Salah satunya adalah secara syariat poso sing paling utama sak bubare poso Ramadan, yaitu bulan Suro. Puasa yang paling utama setelah kita menjalankan puasa di bulan Ramadan adalah kita puasa di bulan Suro. Bahkan ketika engkau melaksanakan puasa di bulan 10 Suro, engkau akan dibersihkan dosa-dosamu yang lalu. Kemudian 9 Suro ini bermula ketika Rasulullah SAW, beliau mengatakan, seandainya saya hidup sampai di bulan Muharram ke depan, saya akan puasa di bulan Suro tanggal 9. Maka dikatakan hadis ta'ririyah. Maka disitulah ketika kita bisa memiliki kesehatan lahir batin panjang umur, maka kita melaksanakan puasa 9 dan 10. Lah, terus seandainya saya mau puasa di luar hari itu, ya tidak ada masalah, karena terbaik-baiknya kita berpuasa ada di bulan Suro setelah bulan Ramadan ini. Maka banyak sekali para spiritual yang mereka puasa mute, puasa untuk membersihkan dirinya, luar biasa. Anda bisa juga melaksanakan itu. Kalau di Padepokan 7, 8, 9 puasa mute. Kemudian nanti ondrowinan kita akhiran puasa malam 10, sembari kita ada jamasan rogo, jamasan kolbu. Kemudian setelah itu tanggal 10-nya kita mengikuti puasa sunnah Rasulullah dan sudah tidak mutih lagi. Dan nanti ada lagi banyak sesuai dengan guru Anda masing-masing. Puasa adalah bulan Suro adalah bulan segoro.
Kenapa kok bulan Segoro? Karena bahasa puasa yang paling baik setelah bulan Ramadan adalah bulan Suro. Maknanya adalah ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Lailatul Qadar, maka penguatan dari Al-Quran ini di bulan Suro. Bahasa Segoro ini adalah bahasa ilmu. Utlubul ilma walau kana bainahu wa bainaka bahrun minan nar. Carilah ilmu walaupun di depanmu ada lautan api, seberangilah. Masya Allah, bahasa air, bahasa laut adalah bahasa ilmu. Maka kita harus prihatin, kita harus memasuki zona ilmu itu untuk mengupgrade jiwa dan raga kita. Tidak ada cara lain untuk mengupgrade jiwa dan raga kita kecuali kita belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Syuro ini sangat penting untuk Anda untuk menjalankan tirakatan-tirakatan. Dan temanya adalah bagaimana kita bisa hormat kepada Rasul. Babatnya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Fir'aun, babatnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan, kemudian babatnya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, kemudian babatnya Nabi Nuh, kemudian babatnya yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, dan banyak rasul-rasul yang lain yang diberikan kemenangan di bulan Syuro ini. Maka kita bagaimana di bulan Syuro ini bisa menahan amarah kita, bisa menahan nafsu kita, dan kita hormah kepada Rasul. Itu yang terpenting. Selanjutnya, saya tuliskan di sini hormat Rasul. Bagaimana caranya? Ada 10 suci ulam lembaran, nasi yang suci atau nasi wudhu, atau dikatakan nasi uduk, disandingkan dengan ulam lembaran atau ingkung, ayam secara utuh disediakan. Ini kalau adat orang Jawa ya. Maknanya adalah di bulan Syuro ini bagaimana kamu bisa mensucikan dirimu dengan pertanda makan, mempersiapkan yang namanya nasi arum, nasi yang wangi, ya, nasi yang enak, yang gurih, nasi yang suci. Maka sucikan dirimu. Dan ulam lembaran bersedekahlah kamu, jangan engkau tahan secara totalitas. Makanya kalau ayam jangan dipotong-potong, tapi secara total berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, syukuran, tirakatan, ondrowinan, dan seterusnya. Kemudian gudangan. Gudangan bermakna bagaimana kita bisa membersihkan gudang. Gudang itu adalah jasad kita. Dengan kita wudhu, dengan kita sodako, ini bahasanya adalah gudangan. Kita bisa membersihkan jasad kita. Yang kedua adalah kuluban. Setelah jasad kita dibersihkan, maka kita adakan kuluban. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita? Dengan cara perbanyak zikir, perbanyak melek, atau kita terjaga di malam hari, perbanyak sholat tahajud, atau perbanyak Anda tirakatan yang lain. Kami persilahkan kepada Anda sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Kemudian gedang rojo, pisang raja. Dalam rangka kita menghormat Rasulullah, maka kita harus punya gedang rojo, bermakna rojak kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan engkau berharap kepada manusia, tapi berharaplah, berojaklah dirimu, berharapkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sandi kang wis cinandi. Ini yang diajarkan para leluhur kita untuk mengasah budi kita. Jangan tinggalkan budayamu. Arab digarap, tapi Jawa digowo. Subhanallah, sebegitu indah orang Jawa, saudaraku. Saya lanjutkan. Lah, segoro iki ombo. Saya sering katakan, janganlah hanya engkau sampai di pantai sehingga kau menyimpulkan laut hanyalah biru atau hijau, tetapi engkau tidak memasuki di dalamnya laut ada pergerakan, ada banyak ikan, ada terumbu karang yang kamu bisa banyak belajar dari kisah laut. Jangan hanya terjebak iwak teri yang hanya di pinggir-pinggir pantai. Apa maknanya teri? Teri bahasa Jawanya adalah menginginkan hartanya orang lain, menginginkan untuk disuguhi orang lain.
mengingat untuk diberikan, ibaratnya dianterin rizki sama orang lain. Tapi ini adalah sekul suci, ulam lembaran, saatnya kamu berderma. Bersedekahlah engkau, berikan gaji kepada istrimu yang banyak di 10 suro, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan mangasah mengising budi. Kamu tambah indah hidupmu di tahun yang selanjutnya. Jadi bahasa ojo kecebak iwak teri, maksudnya di bulan suro kita harus memulai, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tomak, yang mengharapkan rezeki dari orang lain, tapi harus gedang rojo, perbesar yang dikatakan rojakmu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Saudaraku, di bulan ini, bulan Suro 1955 atau 1955, maka semoga Anda semuanya bisa memahami apa yang saya katakan. Selamat tahun baru, lakukan tirakatnya, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fitini wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Salam rahayu sagung dumadi, salam poros tengah.